Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hayuni dan teman-teman. Perkenalkan, saya Binti Nuriyati Rahayu dari Offering C 2017 akan mempresentasikan analisis jurnal internasional. Berikut identitas jurnal yang akan saya analisis. Pertama, judul artikel. Judul artikel dari jurnal ini adalah MyKimDigi Module, an interactive platform towards development of 21st century skills and improvement of students' knowledge in chemistry. Yang artinya, modul MyKimDigi, platform interaktif untuk mengembangkan kemampuan abad 21 dan meningkatkan pengetahuan siswa dalam kimia, yang ditulis oleh Kamisa Osman dan Ahna Melai dari Fakultas Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal ini berasal dari Interactive Learning Environment Journal. Volume jurnal dan nomor jurnal tidak tersedia dengan halaman 1-14 yang diterbitkan oleh Taylor and Francis dari United Kingdom. Jurnal ini merupakan jurnal LAHI 1 dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan DOI seperti dalam slide. Berikut tampilan jurnal yang akan saya analisis. Selanjutnya merupakan ranking yang berasal dari Simago Journal Ranking. Presentasi ini akan diawali dengan pendahuluan, pembahasan fakta unik, konsep penting, dilanjut dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah metode yang berisi subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan analisis data. Ketiga, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Keempat, kelebihan dan kekurangan. Kelima, pertanyaan dan refleksi diri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat pada ekonomi dan teknologi yang menyebabkan siswa harus memiliki keterampilan abad ke-21 termasuk penerapan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selanjutnya, kimia merupakan pusat sains yang digunakan untuk mengembangkan ilmu lain dan sebagai dasar inovasi, pemecahan masalah, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan kimia diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan kimia dan keterampilan abad 21. Konsep penting dari jurnal ini, yang pertama, kimia dianggap sebagai subjek yang sulit karena konsepnya abstrak. Konsep ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Pada tingkat submikroskopik, melibatkan mental model, yang artinya siswa perlu membayangkan dan menafsirkan konsep atau reaksi dalam hal atom, ion, dan molekul. Model mental seseorang ini mencerminkan persepsinya tentang suatu konsep yang diberikan, tetapi model ini tidak dapat diakses oleh orang lain, sehingga visualisasi semacam itu disebut visualisasi internal. Siswa yang memahami STEM umumnya menguasai pengetahuan kimia dan keterampilan abad 21. Kemudian, pendekatan yang semakin populer untuk mendidik generasi era digital adalah integrasi game digital dalam proses belajar mengajar yang disebut dengan pembelajaran game digital dengan 2 pendekatan. Yang pertama, siswa sebagai pemain game atau siswa sebagai perancang permainan. Konsep penting selanjutnya yang dimasukkan dalam modul MyKimDigi adalah 5 prinsip panduan berdasarkan teori pembelajaran konstruktivisme dan konstruksionisme. Yang pertama, konstruksi pengetahuan. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, eksplorasi. Yang keempat, belajar melalui desain. Dan yang kelima, literasi teknologi. Selanjutnya merupakan ranking yang berasal dari Simago Journal Ranking. Penulis merumuskan metode IDVCR yang terdiri dari inquire dan discover, yaitu suatu aktivitas yang dapat menjelaskan fenomena konsep yang dipelajari. Kemudian,
siswa diminta untuk mendesain sendiri game pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu teman-temannya yang kesulitan dalam mempelajari konsep yang dipelajari. Dari desain tersebut, siswa diminta untuk communicate, yaitu mengkomunikasikan atau mendiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian hasil diskusi tersebut digunakan untuk tahap terakhir, yaitu review, yaitu memperbaiki desain agar diperoleh produk yang lebih baik. Fakta unik yang dapat dipelajari dari jurnal ini adalah: pertama, keterampilan abad 21 siswa di Malaysia masih tergolong kurang, yaitu pada ranking 39 dari 44 negara yang dipelajari. Selanjutnya, nomor 2, 98,8% siswa di Malaysia akrab dengan permainan digital, dan 21,8% dari mereka yang menghabiskan setidaknya 3 jam per hari untuk bermain game digital. Ketiga, di Malaysia, topik garam dianggap materi yang paling sulit dalam dunia. Di sini, siswa diharapkan untuk mensintesis dan melakukan analisis kualitatif pada garam. Keempat, tidak ada tema atau bab khusus yang disebut garam di sebagian besar kurikulum kimia SMA di seluruh dunia. Namun, garam dibahas ketika menjelaskan reaksi asam, basa, atau reaksi presipitasi, atau tidak langsung dibicarakan pada topik tabel periodik dan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan rata-rata skor hasil belajar antara kelompok kontrol dan eksperimen. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan rata-rata skor kuesioner keterampilan abad 21 antara kelompok kontrol dan eksperimen. Jadi fokus dari penelitian ini ada dua, yaitu mengenai prestasi hasil belajar, dan yang kedua yaitu mengenai keterampilan abad 21. Metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen non-equivalent control group di tes post-test design. Subjek penelitian terdiri dari 138 orang, 56 laki-laki dan 82 perempuan, siswa berusia 16 tahun dari 4 SMA suatu distrik di Malaysia. 2 SMA dipilih sebagai kelompok kontrol dan 2 SMA lain dipilih sebagai kelompok eksperimen. Kedua kelompok diajarkan oleh guru kimia yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Kelompok dipilih secara random sampling atau acak, dan untuk memastikan bahwa siswa dari dua kelompok tersebut homogen, maka dilakukan pretest bab garam dan kuesioner kemampuan abad ke-21. Uji T dilakukan juga untuk menunjukkan pengetahuan awal kedua kelompok tersebut tidak berbeda secara signifikan. Setelah diberi pretest, siswa diberi perlakuan sesuai jenis kelompok masing-masing. Kelompok kontrol dibelajarkan menggunakan bahan pembelajaran, buku teks, dan buku praktis yang dikeluarkan oleh Kurikulum Nasional Kimia Malaysia. Kemudian kelompok eksperimen dibelajarkan menggunakan modul MyKimDigi yang dikembangkan oleh penulis. Penelitian ini dilakukan dengan jam pelajaran normal, yaitu 2 kali 80 menit per minggu selama 8 minggu berturut-turut. Kemudian di akhir pembelajaran dilakukan post-test topik garam dan kuesioner keterampilan abad 21. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, tes hasil belajar, dan yang kedua, kuesioner Malaysian 21st Century Skills Instrument. Kedua bentuk tes tersebut berupa pre-test dan post-test. Pre-test digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa sebelum perlakuan, sementara post-test digunakan untuk membandingkan efektivitas perlakuan dalam meningkatkan baik pengetahuan maupun keterampilan abad 21. Tes hasil belajar dikembangkan menurut level taksonomi Bloom, sementara kuesioner Malaysian 21st Century Skills Instrument dikembangkan dengan
5 domain. Yang pertama, literasi era digital, pemikiran inovatif, komunikasi yang efektif, produktivitas tinggi, dan nilai-nilai spiritual. Presentasi ini akan diawali dengan pendahuluan, pembahasan fakta unik, konsep penting, dilanjut dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah metode yang berisi subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan analisis data. Ketiga, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Keempat, kelebihan dan kekurangan. Kelima, pertanyaan dan refleksi diri. Pada grafik 3, diketahui bahwa kelompok eksperimen memiliki skor post-test yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dengan perbedaan yang lebih tinggi pula. Dalam kelompok eksperimen, siswa bekerja bersama, berkolaborasi untuk belajar dan menemukan ide atau konsep, menilai sendiri ide mereka, mengomunikasikannya, dan membuat keputusan berdasarkan kesepakatan kelompok. Siswa juga terlibat dalam desain atau revisi produk berdasarkan masukan orang lain, baik dalam kelompok sendiri maupun kelompok lain, sehingga memicu konflik kognitif, mempertajam kesadaran tentang perbedaan pendapat, dan menghasilkan rekonstruksi ide, di mana ide yang dihasilkan tentunya akan lebih baik daripada ide sebelumnya, sehingga memperdalam pemahaman siswa. Yang selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk memvisualisasikan konsep pada tingkat submikroskopik dan menjelaskan fenomena makroskopik dengan tingkat submikroskopik maupun simbolik. Siswa yang mempelajari topik garam menggunakan modul MyGameDigi ini mencapai hasil yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dengan metode konvensional. Selanjutnya, pada poin keterampilan abad 21 dilakukan dengan ANOVA multivariat ganda dihasilkan sesuai tabel berikut. Terdiri dari 5 variabel dependent yang merupakan komponen dari keterampilan abad 21. Dari komponen tersebut diuji juga berdasarkan waktu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, tes hasil belajar, dan yang kedua, kuesioner Malaysian 21st Century Skills Instrument. Kedua bentuk tes tersebut berupa pre-test dan post-test. Pre-test digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa sebelum perlakuan, sementara post-test digunakan untuk membandingkan efektivitas perlakuan dalam meningkatkan baik pengetahuan maupun keterampilan abad 21. Tes hasil belajar dikembangkan menurut level taksonomi Bloom, sementara kuesioner Malaysian 21st Century Skills Instrument dikembangkan dengan 5 domain. Yang pertama, literasi era digital, pemikiran inovatif. Grafik yang tertera pada slide grafik 4 merupakan hasil uji produktivitas antara kelompok kontrol dan eksperimen, pre-test maupun post-test. Terlihat bahwa pada kelompok eksperimen sedikit lebih tinggi dibandingkan grafik dari kelompok kontrol. Terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test kelompok eksperimen. Dalam poin ini kita dapat memperoleh hasil pembelajaran dengan MyGameDigi modul dapat meningkatkan pengetahuan konten dan keterampilan produktivitas tinggi. Siswa pada kelompok eksperimen diberi kesempatan untuk terlibat memodifikasi game kolaboratif dan merancang proyek. Di sini terjadi inovasi suatu produk. Siswa dilatih untuk menciptakan suatu hal yang baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Mereka diminta untuk merencanakan pembuatan game PowerPoint yang dapat membantu rekan-rekan mereka yang mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep kimia tertentu yang digabungkan dengan desain terbaik kelompok lain. Terjadi suatu kolaborasi antara satu orang dengan orang lain dan satu kelompok dengan kelompok lain. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan produktivitas tinggi karena siswa terlibat dalam praktek nyata.
Meskipun tidak secara statistik signifikan, siswa dalam kelompok eksperimen meningkat di semua domain dari keterampilan abad 21, kecuali diamati terjadi penurunan pada skor literasi era digital setelah perlakuan. Siswa terampil mengintegrasikan dan menerapkan teknologi dan literasi informasi untuk menghasilkan game PowerPoint ini, sehingga siswa secara visual mewakili tingkat submikroskopik, belajar keterampilan visualisasi, dan memperoleh literasi visual. Berikut merupakan salah satu hasil inovasi game digital PowerPoint yang dikembangkan oleh siswa, di mana terdiri dari atom-atom yang tergabung dalam molekul maupun dalam bentuk ionnya. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, modul MyGameDigi dikembangkan untuk fokus pada pemahaman konseptual dan pengembangan keterampilan abad 21. Siswa terlibat dalam desain proyek permainan digital kelompok dengan menggunakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep kimia yang mereka pelajari selama proyek. Siswa berdiskusi dalam kelompok dan memvisualisasikan konsep kimia tersebut pada tingkat submikroskopik melalui game digital. Model yang diungkapkan dapat digunakan untuk mendorong pertukaran ide sehingga tercipta konflik kognitif untuk merestrukturisasi ide agar ide dapat menjadi lebih baik ketika siswa berbagi ide dari sudut pandang mereka sendiri. MyGameDigi ini meningkatkan pengetahuan siswa dalam kimia topik garam dan salah satu keterampilan abad 21 yakni keterampilan produktivitas tinggi. Berdasarkan evaluasi yang saya lakukan, terdapat kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan sebagian besar mudah untuk dipahami. Informasi yang disampaikan mulai dari pendahuluan, teori, metodologi, dan hasil serta kesimpulan sangat lengkap. Yang selanjutnya tersedia grafik skor rata-rata pretest dan posttest sehingga perbedaan hasil kedua metode tersebut lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan menggunakan instrumen yang telah ada dan tervalidasi. Kelima, rujukan yang digunakan merupakan sumber yang valid dan lengkap. Selanjutnya, sampel yang digunakan banyak, sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif atau dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Sementara, kekurangan dalam jurnal ini adalah volume dan nomor jurnal tidak tercantum dalam teks jurnal maupun di halaman web. Kedua, bagian kesimpulan dan saran tidak dipisah, sehingga pembaca harus mengidentifikasi sendiri bagian masing-masing. Yang ketiga, prosedur penelitian kelompok kontrol tidak dijelaskan secara mendetail, baik itu berupa modulnya maupun langkah-langkah penelitian. Keempat, waktu penelitian relatif lama, sehingga umumnya semakin banyak faktor luar yang berpengaruh dalam penelitian. Kelima, isi modul yang ditampilkan sangat sedikit, hanya ditampilkan dari contoh-contoh soal atau langkah-langkah pembelajaran serta hasil dari game siswa berupa submikroskopik dari ion-ion. Pertanyaan yang timbul setelah membaca jurnal ini, yang pertama, apakah pembelajaran IDPCR dapat digunakan dalam pembelajaran kimia yang berbasis praktikum? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan pembelajaran IDPCR dalam materi termokimia, yaitu materi yang akan saya teliti, agar diperoleh hasil peningkatan pengetahuan konten dan keterampilan abad 21. Ketiga, media apa saja yang dapat mendukung pembelajaran IDPCR? Terakhir, metode atau pendekatan apa yang lebih efektif untuk meningkatkan 5 aspek keterampilan abad 21, di mana dalam penelitian ini tidak semua aspek meningkat, hanya saat refleksi diri. Pembelajaran saat ini dituntut tidak hanya untuk memahami pengetahuan konten saja, namun juga untuk mengasah berbagai keterampilan abad 21.
Berbagai metode dan pendekatan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk konstruktivisme atau dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan ID-PCR dengan game berbasis digital. Dengan membaca dan menganalisis artikel jurnal ini, saya sangat terinspirasi untuk menerapkan pendekatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan konten dan keterampilan abad 21 dalam modul yang akan saya kembangkan. Saran dalam penelitian ini yaitu mengembangkan aspek keterampilan abad 21 selain produktivitas tinggi dapat digunakan sebagai pedoman topik penelitian lanjutan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.